Hai, welcome to channel Cerita Jalan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa menekan tombol like, subscribe dan loncengnya. Film ini berjudul Rio 2, tentu saja film ini lanjutan dari film Rio 1. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan euforia dari semua burung dan sedang menggelarkan pesta di depan patung Kehistye. Mereka sangat senang bernyanyi dan menari, tak terkecuali satu pasangan baru yaitu Joel dan Blue. Saat mereka lagi asyik menikmati pesta itu, Blue dan Joel tidak menyadari anak-anak mereka menghilang dari pengawasannya. Salah satu temannya yang bernama Louis kemudian memberitahu mereka, ketiga anak mereka diasuh oleh burung yang bernama Tini. Tak lama kemudian Blue berhasil menemukan di mana letak anak-anak mereka, dan dia sangat kaget saat mereka memainkan petasan yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Bahkan mereka menjahili Tini dan memasangkan dirinya ke salah satu petasan itu. Blue lalu menasehati ketiga anaknya bahwa perbuatan mereka ini sudah keterlaluan dan berbahaya. Namun ada satu hal yang ia tak sadari, korek yang ia pegang ternyata masih menyala dan secara tidak sengaja mengenai sumbu petasan yang diikat pada Tiny. Saat ia menyelamatkan Tiny, justru Blue yang menjadi terperangkap petasan itu, dan hanya dengan hitungan detik petasan-petasan itu langsung melesat ke langit. Ketiga anaknya dan bersama Joel hanya bisa menertawakan betapa lugu dan konyolnya Blue. Sementara itu majikan mereka Linda dan Tulio tengah menjelajahi di hutan Amazon untuk mengembalikan beberapa spesies di hutan aslinya. Di sana mereka menemukan sebuah hal yang mencengangkan. Mereka menemukan spesies pigmakau yang merupakan spesies yang sejenis dengan Blue. Penemuan ini hal yang salah satu menghebohkan publik, tak terkecuali Blue dan Joel. Hal ini memberi Joel sebuah ide jika mereka harus kembali ke alam liar dan bersama dengan spesies mereka. Bukan hanya yang hidup bersama manusia seperti menyalahi naluri hewan mereka. Blue menganggap bahwa ide ini adalah hal yang buruk karena ia sendiri sudah nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Sedangkan Joel sangat senang dengan kabarnya ini dan sangat ingin hidup kembali ke alam bebas. Akhirnya setelah mempertimbangkan semua hal dengan cukup berat hati, Blue menyetujui keputusan Joel jika mereka akan pergi ke hutan Amazon bersama keluarga kecil mereka dan beberapa teman burungnya. Namun dalam hati kecilnya, ia masih berharap semoga mereka dapat kembali ke Amazon lagi secepatnya. Oke, lanjut keesokan harinya, dengan bermodalkan GPS yang Blue ambil dari ruangan Linda. Mereka terbang menuju hutan Amazon. Ai, passarinhada! Ô vida, ô vida, ô vida demais. Tu. Joel kemudian mengajak Blue untuk lebih santai dan mengajak Blue untuk menggunakan naluri hewannya untuk menuntun mereka menuju hutan Amazon. Rombongan Blue pun terbang menuju berbagai negara wilayah, hingga sampailah mereka ke pelabuhan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di tempat yang sama ternyata terdapat Nigel, yang merupakan seekor burung kakak tua yang memiliki dendam yang cukup besar terhadap Blue. Ia secara tak sengaja melihat Blue dan keluarganya, yang tengah bertengger di sebuah mercusuar pelabuhan, dan akan menumpang ke salah satu kapal yang menuju ke sungai Amazon. Nigel kemudian teringat kejadian di mana dirinya masuk ke baling-baling pesawat, dan menyebabkan dirinya tidak bisa terbang sampai saat ini akibat dari pertarungannya dengan Blue. Dengan api amarah yang sangat menggebu, ia kemudian mencoba mendatangi mereka itu untuk mengejar Blue. Nigel yang melihat Blue menaiki sebuah kapal kemudian berusaha untuk menyusulnya, agar dia bisa membalaskan dendamnya. Ia tak lupa mengajak Eddie dan juga Kali untuk pergi bersamanya. Sesampainya di kapal, Nigel menunggu hingga tengah malam agar semua orang tertidur dan bisa melancarkan aksinya menyerang Blue dan rombongannya. Namun saat ini hampir berhasil mendekati Blue, tak sengaja ia menekan klakson kapal itu dan
Alhasil karena semua penumpang panik, ia tidak sengaja terpental keluar dari kapal dan terjebur ke dalam sungai. Di hutan Amazon sendiri ternyata terdapat sekelompok penebang jahat yang bermaksud meraup keuntungan pepohonan yang ada di hutan untuk mereka jual. Setelah mendengar kabar burung spik Makau yang berada di hutan ini, mereka juga menangkap burung ini untuk dijual belikan ke pasar ilegal. Bos dari penambangan ini kemudian memerintahkan untuk mempercepat penebangan mereka, dan juga menyuruh yang lainnya untuk menghentikan Tulio dan Linda yang tengah melakukan pencarian burung spik Makau, agar mereka bisa menemukannya lebih dahulu. Lanjut keesokan harinya, rombongan Blue telah sampai di hutan Amazon, yang nampak asing bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Blue beserta rombongan dibawa oleh beberapa burung menuju ke suatu tempat ke hutan ini. Betapa kagetnya mereka jika ternyata burung-burung tadi adalah spesies spik Makau yang secara tidak langsung adalah keluarga mereka. Semua nampak sangat takjub saat mengetahui mereka memiliki kawanan yang cukup banyak. Hal yang tak terduga pun terjadi, ternyata pimpinan dari koloni spik Makau Ekuado adalah ayah dari Jewel, yang langsung menangis saat mengetahuinya putri kecilnya menghilang, ternyata masih hidup dan bisa kembali lagi kepadanya. Tak berhenti sampai di situ, Ekuado sangat senang saat mengetahui bahwa ia adalah seorang kakek yang memiliki ketiga cucu sangat lucu dan menggemaskan. Semua burung di situ sangat senang dan kembalinya Jewel ke koloni ini, tak terkecuali Noberto. Ia adalah sahabat kecil Jewel yang ikut membantu ayahnya untuk menjaga koloni spik Makau. Roberto sangat senang saat teman kecilnya kembali pulang dengan selamat dan nampak makin cantik sekarang. Dia mengajak Jewel untuk merayakan kepulangannya. Blue dan keluarganya tinggal di sarang milik Beto, yang nampak sangat indah dan mewah. Sarang ini sangatlah besar untuk Beto tinggal sendirian. Anak-anak Blue nampak sangat takjub dengan keindahan ini, sehingga mereka langsung menuju ke sebuah kamar yang paling besar di sana. Karena hari ini sudah malam, Jewel kemudian menyanyikan lagu pengantar tidur. Setelah mereka tidur sambil bercerita betapa senangnya Jewel bisa kembali ke rumah. Keesokan paginya Ekuador mengajak Blue untuk berlatih pertahan diri di alam liar. Blue nampak sangat gugup, karena selama ini ia tidak pernah hidup di hutan liar, dan tidak tahu hal apa yang harus dilakukan oleh seekor burung di alam liar. Ekuador mengajarkan Blue bagaimana menggunakan paruhnya sebagai senjata utama mereka dalam bertahan dan menyelamatkan diri mereka. Selain itu, ia juga mengajarkan Blue bagaimana cara terbang dengan baik agar mereka mudah menghindar dari musuh. Sebagai senjata utama mereka dalam bertahan menyelamatkan diri mereka. Selain itu, ia juga mengajarkan Blue bagaimana cara terbang yang baik agar mereka mudah menghindar dari musuh dan juga tidak terlihat oleh para manusia. Tak berapa lama dari mereka terbang, tiba-tiba para penebang hutan masuk ke wilayah para spik Makau, lalu kemudian menyarankan agar mereka mencari keberadaan Linda, yang merupakan majikan Blue selama ini. Namun Ekuador menolak karena menganggap semua manusia itu sama. Mereka hanya ingin memburu para spik Makau dan memusnahkan koloni mereka, kemudian kembali ke sarang untuk menjumpai Jewel dan anak-anak. Blue masih terlihat kesal karena ia sangat tidak suka tinggal di hutan ini, sementara Ekuador menganggap tidak becus sebagai seekor burung, karena ia bahkan tidak bisa menggunakan paruh dan insting hewannya dalam hal apapun. Karena sangat kesal akan perkataan ayah mertuanya, lalu memutuskan untuk pergi mencari hadiah untuk istrinya. Ia kemudian menemukan sebuah pohon kacang dan ingin membawanya ke Jewel sebagai hadiah. Namun hal ternyata membawa petaka baru baginya. Blue tak sengaja masuk ke sarang musuhnya, dan menimbulkan perpecahan lagi di antara dua spesies ini, dalam satu burung yang bernama Feli.
kemudian mengatakan bahwa mereka harus berperang di Pin of Down. Akibat kebodohannya ini Roberto dan pasukan terbaiknya harus memenangkan permainan ini, agar mereka tidak kehilangan pohon kacang mereka. Pertandingan ini nampak begitu sengit, dan perlahan tim Roberto nampak kewalahan, sehingga salah satu pemainnya harus gugur. Blue kemudian menggantikan salah satu pemain, dan mencoba mengambil bola dari musuh. Hal konyol pun terjadi saat Blue sudah mendapatkan bolanya, ia justru menendang ke gawang timnya sendiri, dan menyebabkan skor mereka harus berkurang karena itu adalah sebuah gol bunuh diri. Kloni mereka kalah dalam pertandingan ini, dan menyebabkan kekecewaan yang sangat besar bagi koloninya, tak terkecuali Jewel dan anak-anak mereka. Konon merasa tidak pantas hidup di sini. Blue kemudian mencari keberadaan Linda dan Tullio dalam hutan ini dengan GPS-nya. Setelah terbang cukup jauh akhirnya dia bisa menemukan Linda dan Tullio yang sedang terikat. Linda memberitahu kepada Blue, jika para penebang hutan sedang mencari sarang Speak Macau. Dan dengan segera Blue pergi keluar hutan untuk menghadang para penebang. Berto yang sudah mendengar kabar bahwa para manusia mendekati sarang Speak Macau, kemudian memberitahukan ke semua burung untuk pergi dari sini, namun Jewel enggan ikut pergi bersama mereka, karena ia ingin pergi jika dengan Blue. Setelah mendapatkan ide Blue kemudian kembali ke sarangnya, untuk mencoba menyatukan semua koloninya dan melakukan perlawan pada para manusia. Sesampainya di sana dan mengutarakan ide ini, Ecuador menganggap ide ini sangatlah gila, dan tidak masuk akal, namun berkat tekad yang sangat kuat dengan bantuan Jewel, akhirnya Ecuador mau mengikuti saran dari Blue, untuk menyerang manusia. Semua koloni menyerang penebang, serta mesin-mesin yang mereka gunakan, dan membuat semua orang berhamburan pergi. Para burung kemudian melihat sosok Linda dan Tullio, yang selama ini diceritakan oleh Blue, karena mereka berbeda dengan manusia yang lain. Dan mereka melihat perkataan Blue benar adanya. Tak lama kemudian, muncul sosok bos para penebang, yang ternyata sudah mempersiapkan beberapa bom di dalam hutan, hingga mereka bisa menghancurkan seisi hutan dengan mudah. Mengetahui hal ini Blue kemudian masuk ke dalam hutan, untuk mematikan bom yang dipasang ke beberapa pohon yang sudah ditandai. Saat Blue membawa salah satu bom menuju ke udara, ternyata terdapat Nigel yang ikutan tergantung pada sumbu bom itu. Nigel ternyata masih ingin mencelakakan Blue, dan melancarkan aksi balas dendamnya. Tak lama kemudian bom itu meledak di udara, dan membuat suara ledakan yang sangat besar. Semua orang yang melihat ledakan itu bahwa Blue tewas karena ikut meledak bersama bom itu. Padahal Blue dan Nigel terpental ke bawah sehingga membuat mereka tersangkut di salah satu ranting pohon. Berkat keberanian Blue, akhirnya dia bisa menyelamatkan seluruh hutan dan hewan yang ada di dalamnya, termasuk spesiesnya. Akhirnya hutan Amazon yang dijadikan cagar alam agar semua ekosistem yang ada di dalamnya tidak akan pernah punah. Film pun selesai.